Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Zafira dengan NIM 1904380 dari kelas 2 BPKP Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Serang. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang mangrove. Teman-teman, sebenarnya apa sih mangrove itu? Pasti kalian sering mendengarkan apa itu mangrove? Terutama buat kalian yang rumahnya berada di pesisir, pasti sudah tidak asing lagi dengan mangrove. Maka dari itu, pada video kali ini, kita akan bahas yuk satu persatu tentang mangrove. Let's go! Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi mangrove. Menurut pendapat beberapa ahli, kata mangrove merupakan suatu kombinasi yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Portugis dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Portugisnya diambil dari kata menge, dan untuk bahasa Inggrisnya diambil dari kata grove. Penggunaan kata mangrove dalam bahasa Inggris dapat digunakan untuk menyatakan sebuah komunitas tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tumbuh pada daerah yang terjangkau oleh pasang surut, dan juga digunakan pula untuk menyatakan individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Sedangkan dalam bahasa Portugis, kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, dan kata mangal digunakan untuk menyatakan komunitas spesies tumbuhan tersebut. Menurut pendapat Tomlinson, pada tahun 1986, kata mangrove berarti tanaman tropis dan komunitas yang tumbuh pada daerah interdal atau daerah yang wilayahnya berada di bawah pengaruh pasang surut sepanjang garis pantai. Mangrove itu sendiri merupakan ekosistem yang spesifik karena umumnya dijumpai pada daerah pantai yang memiliki ombak yang relatif kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata mangrove dapat digunakan untuk menyatakan sebuah individu spesies atau komunitas tumbuhan yang tumbuh dan berkembang pada daerah yang terpengaruh oleh pasang surut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tipe-tipe mangrove. Pada video pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu dua tipe mangrove. Yang pertama, mangrove sejati dan juga mangrove ikutan atau mangrove asosiasi. Mangrove sejati merupakan kelompok tumbuhan yang dapat hidup pada lingkungan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan juga substrat dasarnya berupa aluvial atau lumpur endapan. Mangrove sejati ini memiliki adaptasi baik morfologi maupun fisiologinya untuk menunjang kehidupannya. Sedangkan mangrove asosiasi atau mangrove ikutan merupakan kelompok tumbuhan yang berasosiasi dengan mangrove sejati. Pada mangrove asosiasi atau ikutan ini, biasanya tidak memiliki adaptasi khusus, namun memiliki toleransi terhadap lingkungan pada ekosistem mangrove. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang persebaran mangrove yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki habitat mangrove terluas di dunia. Menurut Darsidi, pada tahun 1982, luas hutan mangrove yang ada di Indonesia diperkirakan sekitar 2,5 hingga 4,5 juta hektar. Sekitar 15 hingga 20 tahun yang lalu, luas hutan mangrove yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 8 juta hektar, namun untuk saat ini, luasnya hanya tersisa 2,5 juta hektar. Keunikan yang dimiliki oleh ekosistem mangrove yang ada di Indonesia yaitu memiliki keanekaragaman jenis yang melimpah dan tertinggi di dunia. Untuk persebaran di Indonesia, umumnya banyak terdapat pada wilayah pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang spesies mangrove yang ada di Indonesia. Sejauh ini, setidaknya telah tercatat 202 jenis mangrove yang ada di Indonesia. Dari 202 jenis mangrove yang telah tercatat, 89 merupakan jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, terdapat 43 yang dikelompokkan dalam mangrove sejati dan sisanya merupakan mangrove asosiasi atau mangrove ikutan. Nah, salah satu jenis pohon mangrove yang sering dijumpai yaitu Bruguiera gymnorrhiza.
Pohon ini memiliki tinggi yang mencapai 30 meter dengan diameter batang sekitar 40 hingga 65 cm. Bulguera gymnorrhiza ini memiliki akar napas yang berupa akar lutut dan akar papan. Daunnya berbentuk elips dan ujungnya meruncing, bunga yang menggantung dan bersoliter, serta buah yang melingkar spiral dan berwarna hijau tua keunguan. Buah Bulguera gymnorrhiza biasa dimanfaatkan masyarakat pesisir sebagai bahan pangan yang kaya akan karbohidrat dan kayunya biasa digunakan sebagai kayu bakar. Selanjutnya yaitu fungsi dari mangrove. Fungsi dari mangrove dapat dilihat dari berbagai aspek seperti fungsi fisik, kimia, biologi, ekonomi, maupun yang lainnya. Pada fungsi fisik, mangrove berfungsi sebagai menjaga kestabilan garis pantai dan juga mencegah dari abrasi. Selanjutnya, pada fungsi kimia, mangrove berfungsi sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Pada fungsi biologi, mangrove berfungsi sebagai sumber makanan bagi biota lain, sebagai nursery ground atau tempat pemijahan bagi hewan lain, dan juga habitat untuk satwa langka. Selanjutnya ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dari mangrove ini sendiri yaitu sebagai penghasil kayu, bahan baku industri kertas, dan bahan baku pangan. Fungsi lain dari mangrove yaitu sebagai kawasan pariwisata dan kawasan pendidikan. Keunikan dan keanekaragaman mangrove dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat sekitar. Sekian materi tentang mangrove yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.